Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang SKKM, di mana SKKM adalah kepanjangan dari Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa atau biasa disingkat SKKM. Itu ya. Nah, keberhasilan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja itu dipengaruhi oleh aspek teknis atau hard skill dan juga dipengaruhi oleh aspek non teknis atau soft skill. Jadi dunia kerja itu membutuhkan tenaga kerja yang lengkap ya, tidak hanya pandai di bidang akademik, tetapi juga kedua-duanya pandai di akademik dan juga soft skill-nya bagus. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan non teknis atau soft skill dapat dicapai melalui kegiatan kemahasiswaan, di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan soft skill. Nah, di sini adalah berpikir kritis, kreatif, analitis, sintesis, mengkomunikasikan ide atau gagasan, belajar bekerja sama dalam tim, kemudian mengatur waktu, manajemen diri, dan berani mengambil risiko, serta kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, mengembangkan kepribadian sebagai kebutuhan individu. Ya, ini menuju insan yang cerdas, arif, dan kreatif, kompetitif, serta berakhlak mulia. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi lulusan dalam berkomunikasi lisan dan tulisan, bekerja mandiri, bekerja sama dalam sebuah tim, berpikir logis, berpikir analitis, berinisiatif, bersemangat, serta penuh percaya diri. Jadi, kegiatan kemahasiswaan itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan. Jadi tidak hanya mampu atau pandai di bidang kesehatan, tetapi mereka dituntut untuk mampu belajar soft skill, belajar bekerja sama dalam tim, bekerja untuk berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Kemudian juga belajar menghadapi pasien dengan berbagai macam sifat. Nah, karena sifat manusia adalah unik. Jadi, tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi secara terapeutik. Nah, ini pembelajaran ini mungkin tidak didapatkan di akademik, tetapi kemampuan-kemampuan seperti ini banyak didapatkan di dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, apa itu kegiatan kemahasiswaan? Kegiatan kemahasiswaan adalah aktivitas atau ekstra atau intra atau co-kurikuler mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu kan terdiri dari belajar mengajar atau pembelajaran, kemudian melakukan penelitian dalam bidang kesehatan, kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat atau menerapkan ilmu yang didapat yaitu ilmu kesehatan untuk diabdikan kepada masyarakat. Jadi kegiatan Tridharma perguruan tinggi ini bisa didapatkan dengan kegiatan kemahasiswaan. Kemudian SKKM merupakan salah satu bentuk reward atau punishment yang diperoleh mahasiswa dalam menjalankan atau tidak menjalankan aktivitasnya. Jadi kalau SKKM ini tidak dijalankan, Anda akan mendapatkan punishment. Nah, apa punishment-nya? Jadi Anda tidak bisa memenuhi syarat kelulusan SKKM. Nanti punishment-nya adalah tidak bisa mengikuti wisuda di akhir pendidikan. Nah, reward-nya apa? Setiap kegiatan kemahasiswaan memiliki reward, yaitu dia akan mendapatkan nilai, ya, nilai kredit di situ. Jadi nilai itu nanti akan bisa dikumpulkan untuk Anda mendapatkan nilai sebagai syarat untuk wisuda.
Nah, sasaran SKKM ini merupakan poin yang didapatkan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan sejak dari semester awal hingga semester akhir program studi. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama saudara menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi mungkin kegiatan yang dilakukan sebelum mungkin di SMA itu nggak bisa diakomodir ya, atau setelah dilulus itu juga nggak bisa diakomodir. Jadi kegiatan dari mulai Anda masuk kemudian sampai ini di akhir semester. Kemudian semua kegiatan yang diikuti mahasiswa dapat dikonvert menjadi SKKM dengan syarat masuk dalam salah satu 5 kriteria. Nah, nanti kriterianya akan kita jelaskan. Nah, sasaran SKKM yaitu terciptanya kualitas individu mahasiswa yang baik dalam learning community, akan membentuk organisasi yang sehat dan tumbuh serta berkembang. Nah, ini tadi ya 5 bidang tadi yang dimaksud. Yang pertama adalah bidang penalaran, yaitu adalah penulisan karya ilmiah, riset, buletin atau jurnal. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah. Nah, nanti di sini karya ilmiah yang di sini nanti akan bisa dihargai satuan kreditnya. Kemudian melakukan diskusi dalam hal ini mengikuti seminar, simposium, lokakarya, dan diskusi panel. Kemudian mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan ya, di sini penulisan karya ilmiah atau pelatihan dalam bidang kewirausahaan. Ya. Kemudian pembinaan dan pengembangan bahasa internasional. Ini apabila saudara memiliki kemampuan dalam bahasa internasional, misalkan bahasa Inggris, nah itu bisa memiliki TOEFL ya seperti itu bisa diakui dalam SKKM. Atau Anda mengikuti kompetisi-kompetisi dalam lomba bahasa, debat bahasa Inggris, kemudian public speaking dengan bahasa Inggris, itu Anda akan mendapatkan nilai ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua bidang minat bakat dan kegemaran. Ini juga bisa diakui dalam SKKM apabila saudara itu memiliki kemampuan atau bakat ya, memiliki talent dalam bidang olahraga, misalkan mampu untuk atau pernah jadi juara atau Anda mengikuti perlombaan selama di Poltekkes itu, mengikuti Porseni, mengikuti nanti ada Pornimakes. Nah, itu Anda mendapatkan sertifikat, itu bisa diakui. Atau saudara bisa mengikuti pertandingan di luar Poltekkes. Di luar Poltekkes, misalkan Anda ikut pekan olahraga provinsi atau ikut PON itu ya. Itu sertifikatnya itu bisa dihargai dengan SKKM. Ya. Kemudian dalam bidang seni dan budaya, Anda bisa mengikuti kegiatan seni budaya, mungkin Anda mengikuti sanggar tari, mengikuti kegiatan vokal, ya. Kemudian Anda mengikuti lomba di bidang itu, kemudian Anda menang ataupun Anda mendapatkan sertifikat, itu tentunya nanti ada penilaiannya, ya. Jadi itu bisa diklaimkan menjadi satuan kreditnya. Kemudian Anda berkecimpung dalam pelestarian lingkungan hidup, ya. Anda memiliki organisasi atau mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan hidup itu, kemudian Anda mendapatkan sertifikat, itu bisa. Ya. Kemudian dalam bidang kepramukaan, ya itu juga merupakan kegiatan yang sangat baik sekali, sehingga Anda bisa mengikuti misalkan jambore, misalkan bisa tingkat cabang, bisa tingkat provinsi, ya seperti itu. Itu bisa dinilai ya. Kemudian Anda mengikuti kegiatan KSR dan sebagainya. Jadi silakan Anda memilih sesuai dengan bakat dan minatnya atau kegemarannya. Anda bisa mengikuti kegiatan itu asal itu ada mungkin prestasi ataupun ada pengakuan dalam bentuk sertifikat.
selama Anda berada di Poltekkes Surakarta atau selama kuliah, jadi tahunnya mengikat ya, itu tahun selama menjadi mahasiswa itu bisa diklaimkan dalam satuan kredit mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah bidang kesejahteraan. Ini Anda misalkan membuat koperasi mahasiswa, kemudian juga Anda membuat kewirausahaan. Nah, selama Anda nanti di kuliah di Poltekkes, Anda silahkan mengembangkan kewirausahaan. Itu mungkin sesuai dengan bidangnya ya, bisa juga. Nah, Anda mungkin memiliki produk ya dalam selama jadi mahasiswa, membuat makanan atau membuat sesuatu yang penemuan-penemuan, dan itu bisa dijadikan bisnis. Anda bisa menjual produk dengan sudah dipatenkan seperti itu. Anda memiliki peluang untuk mendapatkan satuan kredit atau pengakuan. Tuh. Kemudian dalam bidang kerohanian, Anda bisa mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan Anda. Misalkan Anda ikut dalam majelis di masjid atau kegiatan pemuda gereja atau kegiatan yang lain atau pemuda Hindu dan sebagainya, monggo silakan. Itu mungkin bisa dimintakan surat keterangan atau sertifikat oleh pengurus itu. Ya, itu bisa diklaimkan sebagai SKS. Ya, SKS. Kemudian dalam bidang kegiatan kemasyarakatan atau kepedulian sosial, ini misalkan Anda selama menjadi mahasiswa di situ ikut dalam membina masyarakat. Jadi Anda memiliki daerah binaan atau mengikuti dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu Anda berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai SKS ya. Mungkin dalam bentuk surat tugas atau penugasan itu bisa. Kemudian Anda misalkan melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau konseling. Nah, itu bisa Anda mendapatkan nilai dengan syarat Anda memperoleh surat tugas ataupun sertifikat atau piagam seperti itu ya, bisa. Nah, kemudian bidang organisasi kemahasiswaan atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ini jenis kegiatan dalam bidang ini meliputi aktif dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Ya, ini meliputi ini ada Badan Perwakilan Mahasiswa BPM, ada Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, Himpunan Mahasiswa Studi atau HMP, Unit Kegiatan Mahasiswa UKM, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Nah, ini Anda bisa nanti setelah selama menjadi pengurus Anda akan mendapatkan sertifikat dan itu bisa diklaimkan. Kemudian organisasi kemasyarakatan lainnya, ini bisa Anda ikut juga organisasi kemasyarakatan yang ada di tingkat desa atau kecamatan atau kabupaten atau kota atau nasional, bahkan mungkin internasional ya. Itu bobotnya nanti ada sendiri ya. Kalau internasional tentunya bobotnya besar ya. Bukan juga nasional, dan di tingkat desa pun Anda bisa mendapatkan nilai ya. Nanti minta surat keterangan Pak Lurah itu ya, Anda bisa itu mendapatkan nilai itu. Nah, setiap kegiatan mahasiswa yang dikonvert menjadi SKKM untuk memperoleh angka kredit ada beberapa ketentuan antara lain. Nah, ini setiap kegiatan harus dilampiri bukti kehadiran atau sertifikat atau bukti-bukti lain yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan angka kredit. Jadi harus punya bukti ya, tidak hanya klaim saja, wah saya sudah mengikuti kegiatan A, B, C, tapi mana buktinya ya? Jadi Anda harus memiliki bukti. Ya. Kemudian DPM, BPM, BEM, UKM, HMJ melalui ketua pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab atas bukti kehadiran atau sertifikat atau bukti-bukti yang lain. Jadi ini misalkan Anda mengikuti kegiatan ini harus melalui ketua pelaksananya itu mendapatkan sertifikat itu ya intinya.
Kemudian Direktur Wadir 3 melalui Ketua Jurusan Keorgamahasiswaan memberikan legalisasi kegiatan atau ke setiap kegiatan kemudian ini dilegalisasi oleh para pejabat itu ya bisa. Dan untuk memperoleh angka kredit kegiatan yang bersifat reguler ini misalkan kegiatan yang sifatnya itu rutin ya mungkin diajarkan Anda mengikuti misalkan kegiatan kerohanian ya Jumat setiap Jumat mungkin ada kegiatan gitu ya. Jadi selama mungkin 1 tahun gitu ya periodenya itu Anda memperoleh kehadiran ya. Ini yang diminta adalah kehadiran itu minimal 70% selama 1 semester. Jadi selama 1 semester Anda hadir 70% minimal itu Anda bisa mendapatkan sertifikat atau mendapatkan nilai. Tapi kalau kurang dari itu berarti Anda tidak aktif ya. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya insidental ya ketika hanya waktu-waktu tertentu mungkin kegiatan misalkan seminar itu kan waktunya tertentu ya. Nah, angka kredit diberikan sesuai dengan jenis kegiatan. Sesuai dengan jenis kegiatan, tempatnya di mana, lingkupnya apa gitu itu Anda bisa mendapatkan nilai sesuai dengan sertifikat yang ada di situ. Biasanya kalau kegiatan seminar itu nanti di situ juga ada nilai misalkan mendapatkan kredit dari organisasi profesi 2 SKS atau 3 SKS atau 4 SKS ya nilainya sebesar itu ya sebesar apa yang ditulis di sertifikat. Kemudian ketentuan untuk angka kreditnya mahasiswa dapat mengikuti kegiatan seperti DPM, BPM, BEM, HMJ dan maksimum 2 UKM dalam setiap semester. Ya, kenapa kok maksimum 2 UKM ini ya ini adalah sesuai dengan kelayakannya. Jadi kalau logikanya kalau lebih dari 2 UKM itu ya waktunya nggak ada ya Anda malah kegiatan terus nggak pernah belajar. Ya, tetapi ini dibatasi 2 UKM setiap semester supaya tujuannya supaya berimbang. Jadi Anda juga memiliki waktu untuk belajar ya belajar tidak hanya kegiatan saja. Ini sudah diukur sesuai dengan kewajaran gitu ya. Kemudian setiap mahasiswa program D3 harus memperoleh minimum 16 angka kredit. Ya, ingat untuk mahasiswa D3 ini harus memperoleh minimum 16 SKS pada selama masa studi gitu ya. Kemudian setiap mahasiswa program D4 ini harus memperoleh minimum 20 angka kredit selama masa studinya. Jadi kalau D3 itu 16, kalau D4 adalah 20 ya. Mahasiswa program D3 dan D4 pada akhir masa studinya harus memenuhi butir B dan butir C sesuai dengan jenjang program pendidikannya antara lain pada bidang pendidikan dan penalaran, minat bakat, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa yang tidak bisa memenuhi angka minimum pada angka kredit yang telah ditentukan, ini punishment-nya ini tidak dapat mengikuti wisuda. Jadi ingat ya, Anda harus menyelesaikan ini selama masa studi. Dan harus dikontrol ya. Oh, saya sudah ikut beberapa SKS ini ya. Ini harus dikontrol. Jadi jangan sampai Anda sudah selesai semuanya, tapi terganjal dengan SKM dan tidak bisa wisuda. Itu jangan sampai gitu ya. Perlu diantisipasi. Dan mekanismenya untuk program D3 tadi ya, setiap mahasiswa wajib memiliki, ini yang wajib ya, kegiatan yang harus ada gitu ya. Yang pertama adalah 4 angka kredit dari PKKMB. Nah, PKKMB ini yang sudah Anda ikuti, ini kalau sudah selesai Anda mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu harganya itu 4 SKS. Nah, jadi ini besar ya. Jadi harus diikuti dengan baik supaya Anda tidak tertinggal gitu. Kemudian yang kedua, 4 angka kredit dari KKN pada akhir masa studi. Jadi ini dibuka tutup ya. Di awal Anda mengikuti PKKMB 4 SKS, kemudian di akhir Anda mengikuti KKN 4 SKS ya. Ini harus diikuti. Ingat itu wajib ya. Kemudian Anda minimal 8 angka kredit dapat diperoleh dari kegiatan yang lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tadi. Jadi
Yang 8 kredit dikejar dengan kegiatan-kegiatan yang lain, mengikuti seminar, mengikuti organisasi, memperoleh prestasi dengan bakat dan minat dan sebagainya itu ya. Jadi ya. Nah, kemudian untuk program sarjana atau profesi, setiap mahasiswa wajib memiliki 4 angka kredit dari PKKMB, 4 angka kredit dari KKN pada akhir masa studi, minimal 12 angka kredit dapat diperoleh dari kegiatan yang lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, di 4 ini memiliki kewajiban 4 di awal, 4 di akhir, dan juga 12 ini harus diperoleh melalui kegiatan yang lain sesuai dengan ketentuan tadi ya. Nah, dalam SKKM ini nanti sistematikanya Anda akan mengisi form ya. Ada 2 form yang harus diisi. Jadi ketika Anda sudah memperoleh bukti tadi, Anda akan mengisi form A. Ini untuk pengisian SKKM per semester. Kemudian form B itu untuk pengisian SKKM secara kumulatif di akhir ya, di akhir. Dan form A dicetak dengan kertas HVS ukuran A4 dan pengisian form ditulis dengan cara ditulis tangan dengan tangan ya, ditulis secara manual dengan tangan. Kemudian kalau form B ini dicetak dengan kertas Concord ya yang agak tebal itu F4 90 gram oleh jurusan masing-masing. Nanti ya dalam pencetakannya akan difasilitasi oleh jurusan masing-masing. Nah, ini adalah alur ya, diagram alur proses pengisian SKKM semester. Ini melalui yang pertama Anda mendownload form SKKM semester ya. Di-download di website Poltekkes gitu ya. Kemudian Anda mengikuti kegiatan, kemudian mendapatkan bukti. Kemudian Anda mengisi SKKM semester ya. Ya, ini Anda mengisi ya. Kemudian ini diserahkan bukti ya, asli dan fotokopi. Ya, ini diserahkan kepada penilai. Nah, penilainya siapa? Nanti yang akan menilai adalah tim verifikasi dari HMJ di bawah bimbingan koor kemahasiswaan jurusan masing-masing gitu ya. Kemudian tadi setelah diverifikasi, ini buktinya dikembalikan, Anda akan nyimpen bukti itu. Nah, nanti kemudian form SKKM yang semester ini Anda peroleh kembali dari HMJ. Nah, kemudian tanda tangan ditandatangani atau diverifikasi oleh kajur dengan paraf koor kemahasiswaan jurusan ya. Dan mahasiswa pada SKKM semester itu. Jadi ada tanda tangan mahasiswa diparaf oleh koor mahasiswa jurusan, kemudian ditandatangan kepada kajur masing-masing. Nah, setelah itu ini Anda akan memperoleh bukti form SKKM semester. Nah, proses selesai. Nah, ini setiap semester, kemudian form itu dikumpulkan. Jangan lupa dikumpulkan. Kemudian ini nanti akan mahasiswa mendownload ya untuk form SKKM secara kumulatif. Itu diawali dengan download form SKKM kumulatif atau form B pada semester 5. Nah, untuk D3 dan semester 7 untuk D4. Nah, apabila jumlah SKKM yang diwajibkan sudah terpenuhi, ya ini Anda akan mengisi itu. Kemudian mahasiswa mengisi form B SKKM kumulatif. Kemudian mendapatkan tanda tangan dari direktur, wadir 3, dan paraf kajur melalui koor kemahasiswaan jurusan. Jadi nanti dikoordinasi oleh koor kemahasiswaan jurusan, Anda akan mendapatkan paraf dari kajur, kemudian akan dikirim ke direktorat untuk mendapatkan tanda tangan wadir 3 dan direktur. Kemudian setelah itu form yang sudah ditandatangani dari direktorat itu nanti akan dikumpulkan oleh koor kemahasiswaan sebagai bukti
Anda telah memenuhi kewajiban satuan kredit kemahasiswaan. Jadi nanti Anda akan bisa melanjutkan untuk mengurus wisuda dan ini selesai. Jadi ini sebenarnya tidak begitu sulit, tapi butuh perhatian, butuh suatu ketekunan untuk mengikuti. Jadi Anda tidak hanya mungkin tekun dalam belajar secara akademik, kemudian mengikuti kuliah, kemudian ujian mendapatkan nilai itu saja, tetapi juga Anda butuh memperhatikan dalam kegiatan kemahasiswaan ini supaya Anda bisa wisuda dengan lancar gitu. Kemudian ini adalah indeksnya, nilai-nilainya nanti Anda bisa pelajari di buku pedoman, nanti akan kita bagikan ke jurusan-jurusan ya. Kemudian juga ini ya keterangan-keterangan, ini contoh form A ya SKKM semester, kemudian ini adalah contoh form B yang nanti akan dicetak oleh jurusan. Nah, sekian terima kasih. Saya kira ini tidak susah, namun tadi ya butuh suatu ketekunan. Ya. Kemudian yang perlu saya tekankan bahwa nilai SKKM atau satuan kegiatan kemahasiswaan ini sifatnya adalah wajib. Tadi yang nilai yang harus diperoleh wajib tadi apa ya? Yang diperoleh wajib adalah 4 SKS dari PKKMB, 4 SKS dari KKN di akhir semester, di akhir studi ya, masa studi ya. Itu Anda wajib. Dan sisanya adalah diperoleh dari kegiatan kemahasiswaan yang lainnya sesuai dengan kriteria. Demikian, harap menjadi perhatian bagi mahasiswa baru supaya nanti bisa dikondisikan supaya Anda bisa selesai tepat waktu dan dari awal sampai akhir tidak ada rintangan apapun, dapat wisuda dengan baik. Terima kasih perhatiannya. Kami mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru untuk bisa mengikuti pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dengan baik. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.